Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Ma'rifah dari kelas J1. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan neurologis pada bahasa. Yang pertama yaitu faktor neurologis. Faktor neurologis merupakan salah satu faktor penting dalam penguasaan bahasa. Sebab faktor neurologis merupakan faktor yang mengaitkan antara otak manusia dengan bahasa, sehingga otak manusia dapat memproses masalah pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa. Selain itu, faktor neurologis inilah yang menyebabkan adanya perbedaan antara otak manusia dan otak binatang, sehingga manusia dapat berbahasa sedangkan binatang tidak. Selanjutnya yaitu struktur dan organisasi otak manusia. Berdasarkan hasil penyelidikan yang sudah berlangsung sekitar 3 juta tahun, para ahli paleoneurologi menyebutkan bahwa ukuran otak manusia membesar dari yang semula berukuran 400 mg menjadi 1400 mg. Meskipun ukuran bukan satu-satunya indikator untuk mengukur perubahan fungsi, setidaknya ukuran itu memungkinkan akan adanya fungsi yang bertambah. Nah, selanjutnya, otak manusia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu cerebrum atau otak besar. Cerebrum merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang. Cerebrum membuat manusia memiliki kemampuan berpikir, analisis, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, memori, dan kemampuan visual. Selain itu, kecerdasan intelektual atau IQ juga ditentukan oleh kualitas bagian ini. Lalu yang kedua ada cerebellum atau otak kecil. Nah, otak kecil ini terletak di bagian belakang kepala dekat ujung leher bagian atas. Cerebellum banyak mengontrol fungsi otomatis otak seperti mengatur sikap atau posisi tubuh dan mengontrol keseimbangan. Lalu yang ketiga ada brainstem atau batang otak. Batang otak ini berada di dalam tulang tengkorak. Nah, brainstem atau batang otak mengatur fungsi dasar manusia seperti pernafasan, denyut jantung, suhu tubuh, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada limbic system. Sistem limbik berada di bagian tengah otak. Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, rasa haus, rasa lapar, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang akan saya bahas yaitu hubungan otak dengan bahasa. Berdasarkan sudut pandang neurolinguistik, hubungan bahasa dengan otak ialah apabila input-input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi akan ditanggapi oleh lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengar. Kemudian, setelah diterima, dicerna, dan diolah, maka bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk kemudian diinterpretasikan, dan di daerah inilah bunyi-bunyi tadi dipilah-pilah menjadi suku kata, frase, klausa, dan akhirnya kalimat. Lalu muncullah kemungkinan, jika masukan hanya sekedar informasi yang tidak perlu tanggapan, maka masukan dapat disimpan dalam memori yang mungkin akan berguna suatu saat nanti. Lalu kemudian yang akan saya bahas selanjutnya yaitu perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa merupakan salah satu mata rantai pertumbuhan anak selain perkembangan motorik kasar, pemecahan masalah, perkembangan sosial, dan lain-lain. Setiap anak yang normal, pertumbuhan pikirannya akan bahasa ibu dalam tahun-tahun pertama hidupnya kira-kira sekitar 5 tahun. Lalu, masuk pada masa pubertas sekitar 12-14 tahun hingga menginjak dewasa sekitar 18-20 tahun, anak tersebut akan tetap belajar bahasa ibu. Lalu, kemudian terjadilah dua proses yang berlainan, yaitu proses kompetensi dan proses performasi. Lalu kemudian, seorang anak dapat dikatakan mengalami keterlambatan bicara jika kemampuannya menyimpang dari standar tersebut. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, kekurangan gizi, autisme, dan sebagainya. Dan yang akan saya bahas terakhir yaitu perbedaan otak wanita dan pria. Menurut Steinberg dan kawan-kawan dalam buku Darjo Wijoyo halaman 221 tahun 2012, ada perbedaan antara otak pria dan otak wanita dalam segi bentuk, yaitu hemisfer kiri pada wanita lebih tebal dibanding hemisfer kanan,
yang menyebabkan kelas bahasa pada umumnya didominasi oleh wanita. Sedangkan menurut Khair, otak wanita memiliki 3 keunggulan dibanding otak pria, yaitu otak wanita lebih seimbang, lebih tajam, dan lebih awet dan selektif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.